Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang materi bab yang ke-6 dari pelajaran kita pendidikan agama Islam kelas 10 ya. Untuk bab yang ke-6 adalah menjauhi pergaulan bebas dan perbuatan zina untuk melindungi harkat dan martabat manusia. Menjauhi pergaulan bebas ini dijelaskan di dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 32 ya. Surat apa tadi? Al-Isra. Ayat berapa? 32. Yang semangat ya. Ya. Bunyinya gimana? Mari kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyah wa sa'a sabila. Di dalam surat Al-Isra ayat 32 tersebut Allah menjelaskan bahwa dan janganlah kamu mendekati zina, karena zina itu sungguh suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk sekali. Itu artinya surat Al-Isra. Coba diulangi artinya ya. Dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu sungguh suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk. Surat Al-Isra ayat 32. Pengertian zina yaitu secara bahasa berasal dari kata zana yazni, yaitu yang berarti adalah hubungan antara laki-laki dan perempuan yang sudah balik tanpa adanya ikatan pernikahan yang sah sesuai dengan tuntunan agama Islam. Jadi apabila ada seseorang manusia ya melakukan perbuatan tersebut di luar nikah, maka dia dihukumi zina. Ya. Yang seperti
Yang seperti di orang tua itu ya. Meskipun orang tersebut sudah menikah atau belum. Paham? Sudah menikah itu zina. Maksudnya menikah dengan orang bukan dengan orang yang zina tersebut. Gimana Kak? Ada seseorang sudah punya suami istri, kemudian dia berhubungan dengan orang lain, ini namanya juga meskipun orang tersebut sudah menikah atau belum. Maksudnya seperti itu. Akan tetapi ya, hukumannya lebih berat orang yang sudah pernah menikah. Ya, hukumannya lebih berat. Karena apa? Karena para ulama telah bersepakat bahwa hukum perbuatan zina adalah haram. Hukum perbuatan zina apa? Haram. Haram itu bila dilaksanakan mendapat dosa. Bila ditinggalkan mendapat pahala. Allah memberikan larangan wala taqrabus zina, dan janganlah kamu mendekati zina. Mendekati itu berarti belum melakukan. Baru mendekati saja sudah tidak boleh. Contohnya ada laki-laki mendekati perempuan mendekati laki. Namanya apa? Namanya PDKT aja tidak boleh. Apalagi berpacar. Ini yang melarang. Kalau saya gimana? Ini yang melarang Al-Qur'an. Bukan saya. Ya, tapi langsung Allah Subhanahu wa ta'ala itu yang melarang. Kalau ta'aruf itu diperbolehkan. Paham? Paham? Kalau ta'aruf itu diperbolehkan dengan syarat tidak melanggar batas-batas yang telah ditentukan. Ta'aruf itu hanya boleh melihat wajah dan telapak tangan. Itu aturan dalam agama Islam. Ta'aruf itu artinya kalau bahasa Jawa nontoni, melihat. Nontoni. Ya, melihat. Ya. Jadi calon suami melihat calon istri. Seperti apa wajah? Seperti apa tangan? Lembut. Pak, tapi boleh dipegang. Tidak boleh dipegang. Berarti cuma melihat-lihat gitu, Pak. Apa kalau nggak sengaja gimana? Kalau nggak sengaja nggak apa-apa, nggak sengaja. Maksudnya apa? Dengerin. Kalau sampai bersentuhan berarti terlalu dekat, tidak boleh. Kan nggak sengaja, Pak. Loh, wala takrobus. Jangan mendekati. Nah, berarti mendekati tidak boleh. Harus ada jaraknya. Loh, Pak, disenggol-senggol orang ini, Pak. Desek-desekan gitu loh, Pak. Kalau dimasakkan ya enggak sana, enggak sini. Jadi dipakai
Ya. Itu apa namanya? Kalau ta'aruf itu batasannya hanya boleh melihat wajah dan telapak tangan. Tidak boleh menyentuh. Kalau menyentuh dosa. Makanya jangan coba-coba. Maksudnya jangan mendekati, begitu loh maksudnya. Sekarang hukumannya, dengerin, hukumannya zina dibagi menjadi dua. Ya. Zina dibagi menjadi dua. Zina muhson dan zina ghairu muhson. Diulangi, zina muhson dan zina muhson adalah perbuatan zina yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang sama-sama sudah menikah. Dalam kata lain adalah itu namanya zina Ingat-ingat ya. Kalau muhson itu sudah menikah. Fokus ya, biar enggak salah paham, harus fokus. Nanti kamu keliru kalau enggak fokus ya. Hukumannya apa? Ayo fokus semuanya. Hukumannya orang yang sudah menikah berzina apa? 1. Hukumannya dera atau dicambuk sebanyak 100 kali. Itu nomor 1. Ya. Yang nomor 2, hukumannya adalah rojam. Rojam itu apa? Yaitu hukuman mati. Dengan cara dilempari batu atau sejenisnya sampai mati. Saya ulangi. Hukuman bagi orang yang melakukan zina muhson atau yang sudah menikah, yang pertama dicambuk 100 kali, yang kedua dilempari batu sampai mati. Itu hukuman orang yang selingkuh, berzina sesudah menikah. Sekarang yang kedua, hukuman bagi orang yang berbuat zina sebelum menikah, yang disebut ghairu muhson. Itu adalah perbuatan zina yang dilakukan oleh orang yang belum menikah, baik laki-laki atau perempuan. Sekarang hukumannya apa? Hukumannya 1. Ingat-ingat ini, fokus. Hukumannya yang pertama, apabila pelaku zina ghairu muhson atau sebelum menikah adalah gadis dan perjaka, maka hukumannya adalah dicambuk 100 kali dan diasingkan dari wilayah tempat tinggalnya. Disuruh pergi dari tempat tinggalnya, alias diusir dari rumahnya, keluar kota atau kemana, pokoknya yang jauh ya. Itu hukumannya. Itu hukuman yang kedua.
Yang pertama tadi apa? Dicambuk 100. Apabila pelaku zina ghairu muhson adalah janda dan duda, sudah single tapi pernah menikah. Janda atau duda bila melakukan zina, maka hukumannya adalah dicambuk 100 kali. Dan hukum rajam atau rajam sehingga meninggal dunia. Itu hukumannya. Bisa dipahami? Bisa. Coba kita ulang. Hukumannya apa yang belum menikah? Dicambuk 100 kali dan diasingkan atau diusir dari tempat tinggalnya, keluar daerah. Jangan diusir kok di tetangga sebelah, ndak. Diusir di luar daerah. Biar tidak mencemari nama baik keluar dan tetangga sekitar. Paham ya? Harus jaga diri. Bisa beri lagi. Jaga diri ya. Tolong didengarkan dengan sungguh-sungguh. Ya. Didengarkan dengan sungguh-sungguh. Ini zaman sudah akhir zaman. Sudah puncaknya akhir zaman ini, banyak perbuatan banyak perzinaan di mana-mana. Karena teknologi yang semakin canggih, otomatis kemaksiatan juga semakin merajalela. Makanya barang siapa yang kuat imannya, maka dia akan selamat dunia akhirat, akan masuk surga. Barang siapa yang tidak kuat imannya dan mudah goyah dengan bisikan-bisikan setan, ya, berpacaran dan lain-lain, maka tidak ada jaminan selamat dunia akhirat. Karena itu adalah pilihan kita sendiri. Yang menentukan kita selamat tidak itu diri kita sendiri. Kalau ingin selamat, maka harus memilih jalan yang benar, jalan yang diridhoi Allah. Jika tidak ingin selamat, silakan mengikuti jalannya setan. Semuanya adalah tinggal pilihan kita. Paham ya? Jadi kalian harus berhati karena banyak godaannya zaman sekarang. Ya, sangat berat sekali godaannya. Mulai dari televisi, dari HP, ya, segala macam media-media sosial itu sangat berbahaya. Makanya kalian harus hati-hati. Jangan mudah terpancing dan tergoda oleh siapa, apalagi orang yang tidak dikenal. Belum kenal, ditelepon, di WA, akhirnya diajak ketemu mau, nah akhirnya ternyata perampok. Ya, ternyata dia adalah seorang perampok, akhirnya dirampok barangnya dan nyawanya juga dihabis. Naudzubillah min dzalik. Itu sudah banyak kejadian seperti itu. Makanya kalian jangan sampai mudah bertemu siapapun tanpa adanya saudara atau orang tua. Itu. Saya kira sampai di sini dulu kita pembahasan kita tentang pergaulan bebas. Mungkin ada pertanyaan? Tidak. Kalau apa tadi pertanyaannya?
Intinya itu ya. Ada mukson ghairu Muson. Kalau mukson sudah Menikah. Kalau ghairu mukson belum. Itu ya. Itu diingat-ingat dan semoga ilmunya bermanfaat barokah. Jaga keimanan kita ya supaya selamat dunia Akhirat. dan kita nasihati saudara-saudara kita di rumah, teman-teman kita ya yang belum tahu tentang hukuman daripada orang yang berbuat karena kalau orang belum tahu pasti akan meremehkan perbuatan tersebut dan akan melakukannya setiap hari atau terlalu sering melakukan karena dia belum tahu hukuman. Ya, makanya kewajiban kita sebagai sesama muslim harus saling menasihat, mengingatkan. Ya. Dan insya Allah kita juga dapat pahala. Termasuk dakwah itu tidak hanya di musola, di masjid ya. Dakwah itu juga bisa lewat media sosial. Kita sebarkan tentang keilmuan di media sosial, WhatsApp, di YouTube, Facebook itu juga termasuk amal jari. Kita share kajian-kajian agama kepada teman, kepada saudara yang bermanfaat itu juga berpahala. Dan jika orang tersebut mau melaksanakan ilmu yang kalian sebarkan tadi, maka kalian juga dapat pahala. Itulah dakwah di zaman modern seperti sekarang ini. Ya. Jadi banyak sekali ladang yang dapat kita gunakan untuk beribadah. Tidak cuma hanya di musola dan di masjid. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.